Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini saya membaca kitab Rosfatus Shoti, kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi, yang mana dalam kitab ini terdapat satu doktrin yang sangat menyesatkan. Untuk otak yang waras tentu tidak akan menerima doktrin yang tertulis dalam kitab Rosfatus Shoti ini, tepatnya di halaman 287. Kitab Rosfatus Shoti ini memang kitab yang memuat banyak doktrin-doktrin sesat, seperti halnya kitab-kitab yang ditulis oleh klan Ba'alawi yang lainnya. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan membawa-bawa agama. Dalam pembacaan kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi, tentu teksnya akan saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar ditulis oleh ulama Ba'alawi, bukan karena ada unsur kebencian atau ingin menjatuhkan klan Ba'alawi. Teksnya akan saya tampilkan di layar, kitab Rosfatus Shoti halaman 287. Saya baca teksnya. Akhdhobus surafai akhdhobun lin nabi hikayatun ukhra dzakara al-imamu al-alamatu as-syaihu Ali ibn Abi Bakrin as-Sakrani al-Alawi al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi al-Barqatul Musiqah qala balaghani an ba'dil akhyari annahu ra'a an-nabiyya bi a'la makanin min madinati Tarima al-mahrusati wa huwa yaqulu ya ahla hadhil baldati lana indakum wati'atu man akhdhabaha akhdhabna wa man aradaha aradona. Hadza makna kalamihi aw qaribun minhu qala salafuna wal wati'atu hadhihi hiya auladuhu al-alawiyuna as-sakinuna bitilkal madinati radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ada cerita ini masuk dalam bab yang berjudul Akhdhobus surafai akhdhobun lin nabi, yang artinya bahwa marahnya para syarif atau para keturunan Rasulullah ini pun membuat Rasulullah marah. Jadi bisa diambil satu kesimpulan bahwa ketika para keturunan Rasulullah itu marah, maka Rasulullah pun marah. Dalam kata lain, umat muslim di dunia ini tidak boleh membuat keturunan Rasulullah ini marah, tetapi sebaliknya, umat muslim di seluruh dunia ini dianjurkan untuk membuat keturunan-keturunan Rasulullah ini senang dan bahagia. Karena itu Rasulullah pun akan ikut senang. Nah, inilah doktrin yang sangat-sangat sesat. Karena dalil dalam bab ini pun dalil ngarang. Saya baca kisah lain, ulama besar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron al-Alawi al-Husaini radhiyallahu anhu. Ini menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Barqatul Musiqah bahwa beliau berkata, saya diberitahu oleh sebagian orang soleh bahwa beliau melihat Nabi di titik tertinggi di kota Tarim yang terlindungi, dan beliau bersabda, wahai penduduk kota ini,
Aku memiliki amanah kepada kalian. Barang siapa yang membuatnya marah, maka aku marah. Dan barang siapa yang menyenangkannya, maka aku pun senang. Ini bahwa Ali Asakron, pengarang kitab Al-Barqatul Musiqah, ini mendapat cerita ini dari orang-orang yang saleh katanya. Entah orang salehnya siapa. Jadi Ali Asakron ini mendapat cerita ini dari orang saleh, bahwa orang saleh tersebut mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah berada di titik tertinggi di kota Tarim, kemudian berkhutbah. Rasulullah ini berkhutbah yang bunyi khutbahnya, wahai seluruh penduduk kota Tarim ini, aku memiliki amanah kepada kalian. Ini kata Rasulullah. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang membuat marah, maka aku pun marah. Dan barang siapa yang menyenangkannya, maka aku pun ikut senang. Ini khutbah Rasulullah di titik tertinggi kota Tarim, katanya, tapi dalam mimpi. Kemudian, dalam kitab Rosfatus Shoti, khutbah Rasulullah yang didapat dari mimpi orang saleh, yang diceritakan kepada Ali Asakron, ini ditafsiri. Inilah makna sabdanya atau yang mendekati maknanya. Para pendahulu kita berkata, amanah ini adalah untuk putra-putra Alawi yang tinggal di kota itu. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Nah, di sini. Jadi, cerita yang diangkat oleh Ali Asakron, yang dimuat dalam kitab Al-Barqatul Musiqah, yang mana Ali Asakron mendapat cerita ini dari orang saleh, yang mana orang saleh tersebut bermimpi bertemu Rasulullah, bermimpi melihat Rasulullah berkhutbah di titik tertinggi kota Tarim dengan bunyi khutbah sebagai berikut, wahai seluruh penduduk kota Tarim ini, aku memiliki satu amanah untuk kalian semua. Barang siapa yang membuatnya marah, maka aku pun marah. Dan barang siapa yang menyenangkannya, maka aku pun ikut senang. Lah, ditafsiri dalam kitab Rosfatus Shoti bahwa khutbah Rasulullah ini terkhusus untuk klan Ba'alawi yang tinggal di kota Tarim. Nah, ini ceritanya saja sudah bohong, kemudian ditafsiri dengan kebohongan. Jadi di sini ada dua kebohongan. Kebohongan yang pertama adalah kebohongan yang diangkat oleh Ali Asakron dalam kitab Al-Barqatul Musiqah. Kemudian kebohongan yang kedua adalah kebohongan dalam kitab Rosfatus Shoti yang menafsiri apa yang disampaikan oleh Ali Asakron, yang mana khutbah Rasulullah di kota Tarim tersebut katanya terkhusus untuk putra-putra Ba'alawi yang tinggal di kota Tarim. Nah, cerita semacam ini dikarang kemudian dimuat dalam kitab karya-karya Ba'alawi. Tujuannya cuma satu, tujuannya untuk mendoktrin kepada seluruh muslim di dunia agar tidak berani-berani menyakiti keturunan Rasulullah. Dalam hal ini keturunan Rasulullah dari klan Ba'alawi. Jadi bab yang tertulis dalam kitab Rosfatus Shoti ini bab yang terkhususkan untuk keturunan Rasulullah dari klan Ba'alawi, yang mana klan Ba'alawi kan mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Jadi khutbah Rasulullah dengan memiliki satu amanah kepada seluruh penduduk kota Tarim, yang bunyinya seluruh penduduk kota Tarim ini diberi wasiat oleh Rasulullah, jangan sekali-kali membuat marah klan Ba'alawi, karena marahnya klan Ba'alawi adalah kemarahan Rasul, dan senangnya klan Ba'alawi adalah senangnya Rasul. Inilah doktrin yang sangat-sangat sesat. Tujuannya adalah untuk seluruh muslim di dunia agar tidak berani menyakiti klan Ba'alawi. Bahkan dianjurkan untuk membuat klan Ba'alawi senang. Ya pantas, ketika keberadaan Ba'alawi di Indonesia ini berbuat onar, berbuat kacau, ini tidak begitu terkena sanksi hukum. Pantas saja ketika Ba'alawi di Indonesia ini ndawir,
suka meminta-minta pada muhibinya, ini dibiarkan saja. Karena memang Ba'alawi ini punya 1000 doktrin. Doktrin untuk melemahkan mental muslim di Indonesia. Di kota Tarim, doktrin ini sudah berhasil. Seperti dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut yang ditulis oleh Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di, bahwa beliau penulis As-Sufiyah fi Hadramaut ini menulis dalam kitab tersebut bahwa kota Hadramaut Tarim yang dulu diisi oleh ulama-ulama besar, setelah kedatangan Ba'alawi di negeri itu, akhirnya ulama-ulama besar itu disingkirkan pelan-pelan dan dikuasai oleh Ba'alawi. Ini satu bukti bahwa doktrin-doktrin dari Ba'alawi yang dibuat oleh orang-orang Ba'alawi untuk melemahkan muslim lainnya, ini sudah berhasil di Hadramaut. Sudah berhasil. Ba'alawi menguasai kota Hadramaut. Ba'alawi menguasai kota Tarim. Ba'alawi menguasai negara Yaman. Di Indonesia ini mau berhasil. Di Indonesia ini mau berhasil. Tetapi alhamdulillah Allah menurunkan seorang peneliti muda yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mengoreksi nasab Ba'alawi. Pada akhirnya ditemukanlah nasab Ba'alawi adalah nasab yang kacau, pemalsu nasab. Tidak ada urutannya ke Rasulullah, boro-boro keturunan Rasulullah Arab saja bukan. Setelah munculnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian muncul tokoh-tokoh muda yang cerdas seperti Gus Ayis Jazuli, kemudian muncul Kiai Haji Nur Ihya, dan muncul ustadz atau ulama-ulama lain yang sejalan dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Alhamdulillah Indonesia masih dijaga oleh Allah agar tidak dirusak oleh klan-klan Ba'alawi. Nah, ini satu bukti bahwa dalam kitab Rosfatus Shoti halaman 287 di sini terdapat doktrin yang begitu sesat, yang bunyi doktrin tersebut Rasulullah katanya berkhutbah di titik tertinggi kota Tarim dengan khutbah yang intinya bahwa Rasulullah itu akan marah ketika umat muslim membuat marah klan Ba'alawi, dan Rasulullah akan merasa senang ketika umat muslim di dunia membuat klan Ba'alawi senang. Jika memang khutbah Rasulullah ditujukan untuk seluruh keturunannya, ini jika benar, kenapa harus klan Ba'alawi? Kenapa tidak untuk seluruh keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasan dan jalur Al-Husaini? Kenapa terkhususkan untuk klan Ba'alawi saja? Nah, inilah yang menjadikan saya curiga, dan saya yakin bahwa yang ditulis dalam kitab Baraqatul Musikoh oleh Ali Asyakron adalah karangan semata untuk mendoktrin seluruh muslim yang membaca kitab tersebut. Kemudian apa yang ditulis oleh Ali Asyakron dinukil oleh penulis kitab Rosfatus Shoti. Jadi kebohongan ditafsiri dengan kebohongan. Bahkan cerita yang ditulis oleh Ali Asyakron dalam kitab Al-Baraqatul Musikoh tersebut ini dinukil oleh kitab-kitab Ba'alawi yang baru, Hurarul Baha misalnya. Ini juga menukil cerita dari Ali Asyakron tersebut. Jadi cerita yang dimuat dalam Al-Baraqatul Musikoh ini dimuat dalam kitab Al-Hurar juga, halaman 80 pasal kedua. Jadi setelah saya teliti, memang ajaran-ajaran Ba'alawi ini menukil dari para pendahulunya. Jadi menukil cerita-cerita dari pendahulunya. Jadi kebohongan yang berturut-turut ditulis oleh penulis-penulis muda Ba'alawi dengan mengambil kitab-kitab yang ditulis oleh penulis lama dari klan Ba'alawi. Nah, ini kalau kita biarkan kitab-kitab Ba'alawi dipelajari, dibaca, ya mengerikan, karena doktrinnya ini sangat sesat. Jadi Ba'alawi ini orang yang tidak takut dengan Allah.
Saya pikir Balawi adalah orang yang tidak takut dengan Allah. Berani menjual Rasulullah, berani menjual Islam. Demi apa? Demi kesenangan kehidupan klan Balawi itu sendiri. Di sini ini melecehkan Rasulullah karena membawa-bawa nama Rasulullah. Rasulullah masuk dalam mimpi orang saleh. Kemudian orang saleh tersebut melihat bahwa Rasulullah berkhutbah di titik tertinggi kota Tarim dengan khutbah yang mengatakan, barang siapa yang menyakiti klan Balawi maka seperti halnya menyakiti Rasulullah, dan barang siapa yang membuat senang klan Balawi maka Rasulullah pun ikut senang. Di sini menjual Rasulullah. Nah, untuk PPNU silahkan buka kitab Rosfatus Shoti, silahkan buka kitab Al-Huror, silahkan buka kitab Al-Farhotul Musikoh dan baca cerita ini. Apakah PPNU akan husnudon bahwa Balawi sebagai keturunan Rasulullah? Apakah Rois Am akan husnudon bahwa Balawi sebagai keturunan Rasulullah? Dan apakah para muhibin baik dari Gus maupun dari para kiai tetap akan husnudon bahwa Balawi sebagai keturunan Rasulullah? Sementara doktrin-doktrin yang tertulis dalam kitab-kitab mereka ini tidak mencerminkan sebagai muslim yang sejati. Ini perlu dicatat. Maka saya selalu mengajak kepada seluruh muslim di Indonesia khususnya, dan kepada seluruh muslim di dunia untuk meneliti kitab-kitab Balawi yang isinya ajaran-ajaran sesat serta menyesatkan. Kalau kita biarkan kitab-kitab Balawi beredar, maka mereka tetap akan menguasai. Karena doktrin-doktrin mereka itu melemahkan mental pribumi dan menguatkan klan mereka sebagai klan yang mengklaim sebagai cucu Rasul yang paling soheh, orang yang paling mulia, orang yang layak dihormati karena di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Ini kalau kita biarkan, hancur negara Indonesia. Jadi untuk muhibin, jika menonton video saya, silahkan buka kitab Rosfatus Shoti halaman 287. Kemudian baca cerita yang saya baca. Apakah muhibin tetap akan membenarkan apa yang ditulis oleh penulis kitab Rosfatus Shoti? Jika masih membenarkan, otak kalian ditaruh di mana? Karena cerita semacam ini cerita yang tidak bisa disebut sebagai cerita yang benar. Ini cerita ngarang, cerita yang dikarang oleh Ali Asyakron. Kemudian cerita yang dikarang oleh Ali Asyakron ini kemudian dinukil oleh penulis-penulis lainnya dari Balawi untuk sama-sama mendoktrin muslim yang membaca kitab-kitab mereka. Ini mengerikan. Maka saya berpesan kepada seluruh muslim di Indonesia, mari kita sama-sama cerdas, mari kita sama-sama teliti, mari kita sama-sama jeli. Dan untuk muhibin, ayo segera waraslah kalian. Jangan mau dijadikan budak dari klan Balawi. Kita ini pribumi, kita yang memiliki Indonesia. Kenapa kita harus kalah dengan imigran yang datang ke Indonesia hanya untuk numpang makan dan numpang berak? Cukup ya cerita yang saya baca dari kitab Rosfatus Shoti ini, cerita yang benar-benar sesat serta menyesatkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kepada penonton video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.